Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua, para petani walet dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya. Semoga para petani walet sukses. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ada sebuah pertanyaan, ya, yang mengatakan burung walet itu membuat sarang apakah siang atau malam? Ini ada pertanyaan daripada teman-teman, ya. Burung walet itu bikin sarang siang atau malam? Namun sebelum sampai pada pertanyaan tersebut, saya perlu menjelaskan beberapa hal, ya. Ini saya mengutip, ya, dari tulisan atau catatan daripada seorang konsultan, ya. Yang pertama, walet memiliki kelenjar di tenggorokan sebagai pabrik liur dan mulai berproduksi saat mulai memasuki masa kawin, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ya. Walet muda mengeluarkan liurnya sedikit. Lama-kelamaan sesuai perkembangan usia, produksi air liur di tenggorokannya bertambah banyak. Rekan-rekan sekalian yang budiman, air liur ini semakin aktif pada periode perkembangbiakan selanjutnya. Jadi makin dewasa burung ini, makin banyak produksi air liurnya. Pada walet usia tua, nah ini tadi yang muda, pada walet yang usia tua, produksi air liur semakin habis. Ini menandakan bahwa walet tua mulai menopause, masih hidup namun tak lagi mengeluarkan air liur. Jika walet tua ini menetap di satu gedung, ya, atau di RBW kita, bapak-bapak sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, maka yang terlihat adalah di bawah sirip itu, di lantai bawah itu yang terlihat adalah kotoran yang hitam menumpuk, ya. Banyak kotoran hitam yang menumpuk di lantai. Namun kalau kita lihat ke atas di papan sirip, itu tidak ada sarang sama sekali. Nah, itu tandanya bahwa walet yang menginap di gedung kita adalah walet yang sudah lanjut usia atau sangat tua, yang tidak akan bisa memproduksi air liurnya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, walet membuat sarang secara bergantian, ya. Ini membuktikan bahwa baik walet jantan ataupun betina sama-sama mengeluarkan air liur. Nah, jadi yang mengeluarkan air liur ini adalah walet jantan dan betina. Berarti dua-duanya membuat sarang.
dengan menggunakan air liurnya. Sama seperti jenis seriti. Burung walet dan burung seriti membangun sarang secara bergantian atau bergiliran. Kemudian yang ketiga adalah produksi air liur ini selain berhubungan langsung dengan masa birahi, juga berkaitan dengan kondisi kesuburan alam di sekitarnya. Hubungan antara produksi air liur dengan stok pakan sangat erat hubungannya. Pada daerah yang subur, periode perkembangbiakan walet lebih sering dibanding perkembangbiakan walet di daerah yang kurang subur atau yang jarang atau yang sedikit makanannya. Dalam 1 tahun, walet berkembang biak hingga 4 kali di daerah yang kaya makanan. Daerah yang subur, pakannya banyak. Sedangkan pada daerah yang kurang pakannya atau yang sedikit tempat makannya, ya, burung walet hanya 2 atau 3 kali dalam setahun berkembang biak. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita menyiapkan pakan di dalam RBW kita, ini bisa lebih banyak dia berkembang biak. Artinya dalam setahun dia bisa sampai 4 kali berkembang biak. Kalau tersedia pakan di dalam gedung kita ataupun di sekitar kita, kita membuat area pakan, umpama menanam pohon apakah yang banyak serangganya di situ. Nah, itu apa? Di situ walet bisa sampai 4 kali berkembang biak, bertelur dan beranak. Jadi akibatnya apa? Kalau dia sering berkembang biak, jadi populasi walet akan cepat bertambah banyak. Yang keempat, walet akan semakin mudah mengeluarkan air liurnya jika berada di ruangan yang lembab, rekan-rekan sekalian, ya. Seperti yang saya jelaskan pada ada video sebelumnya itu, ya. Walet akan semakin mudah mengeluarkan liurnya jika berada di ruangan yang lembab. Kondisi lembab sangat disukai walet. Pada ruangan yang lembab, walet sangat terbantu untuk mengeluarkan air liurnya saat membangun sarang. Saudara-saudara sekalian yang baik hati, silahkan membuktikan dalam sebuah gedung, ya. Misalnya terdapat 4 ruang kamar. Jika dari 4 kamar itu terdapat 1 kamar yang kelembabannya terpenuhi, walet akan cenderung memilih kamar tersebut. Dengan kata lain, di ruangan tersebut tentu paling banyak terdapat sarang walet dibanding 3 kamar lainnya. Namun bisa juga gara-gara faktor lain, ya. Sekalipun di ruangan itu lembab, namun mungkin burung walet kesulitan untuk masuk ke ruang tersebut. Bisa jadi walet itu banyak bersarang sekalipun di ruangan yang kurang lembab. Tetapi di situ yang lebih enak, lebih mudah dia memasuki ruangan tersebut. Yang kelima, berkaitan dengan masalah kelembaban udara juga tergantung pada soal musim.
Di musim kemarau kelembaban udara rendah. Jadi musim kemarau itu suhu tinggi ya. Di musim penghujan kelembaban udara tinggi. Nah, kalau musim hujan kelembabannya tinggi. Bahkan di musim hujan ini banyak pemilik RBW mengeluh bahwa kelembaban di gedungnya sampai mencapai 99, bahkan sampai 100 saking lembabnya. Itu di musim hujan. Di musim penghujan, kelembaban udara tinggi, burung walet akan banyak membuat sarangnya pada saat musim penghujan, di mana kelembaban udara sangat mendukung. Lantas, apakah walet membuat sarang di malam hari atau siang? Nah, ini pertanyaannya tadi ya. Apakah walet membuat sarang pada waktu siang atau malam? Pagi atau sore? Nah, dari penjelasan di atas, maka walet akan membuat sarang bisa saja saat siang, bisa juga waktu malam. Walet akan terangsang mengeluarkan air liurnya untuk membuat sarang jika faktor kelembaban terpenuhi dengan baik. Jika ruangan tersebut kelembabannya sangat bagus, maka otomatis walet pun akan membangun sarangnya di siang hari. Pada musim penghujan, meski sudah pukul 10 siang, walet enggan keluar gedung. Walet lebih memilih menghabiskan waktunya di musim hujan untuk membangun sarangnya. Maka di musim hujan, walet lebih cepat menyelesaikan sarangnya daripada di musim kemarau, rekan-rekan sekalian. Di samping itu, sarangnya tebal. Kalau musim hujan, kelembabannya cukup, sarangnya tebal. Sarang yang dibuat di musim udara lembab ini bentuknya rapi. Nah, jadi, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya rekan-rekan yang para pemula. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini artikel ini saya baca, yaitu tulisan Bapak Arif Budiman ya. Nah, itu. Jadi demikian. Salam sukses buat petani walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.